Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 559 sampai dengan 561 ambisi. Janet dan Kenneth masuk secara paksa. Wah, sepupu Abigail sudah sombong ya sekarang. Kami ingin bertemu denganmu. Perlu buat laporan juga. Janet melipat tangannya di depan dada, seringai di wajahnya. Silahkan duduk. Abigail melihat mereka berdua, tetapi dia bahkan tidak berdiri. Dia hanya duduk dan menjawab. Sifatnya memang ramah dan baik hati. Tapi bukan berarti dia bodoh. Kenneth dan Janet sama sekali tidak pernah menganggapnya sebagai kerabat. Abigail tidak cukup murah untuk memasang wajah ramah dengan orang seperti ini. Janet dan Kenneth duduk tanpa basa-basi dan asisten wanita menuangkan masing-masing secangkir teh untuk mereka. Katakan saja, aku masih punya pekerjaan yang harus dilakukan. Abigail melihat ke layar komputer dan mengetik keyboard dengan ringan dengan satu tangan. Sikap dingin ini, di mata Janet dan yang lainnya sangat tidak nyaman. Abigail, berhenti berpura-puralah. Bukankah hanya mengemis perusahaan Lipon dan melepaskan keluarga Carmine? Apakah ada yang pantas untuk pura-pura? Janet mendengus dingin, nadanya penuh penghinaan. Jika kamu pikir kamu bisa melakukannya, kamu juga bisa pergi sendiri. Abigail menatap layar dengan serius, dengan nada tenang. Hehe, aku tidak punya banyak jurus sepertimu. Presdir Damian dari perusahaan Lipon, bisakah melepaskan keluarga Carmine begitu saja? Kamu menggoda dia, kan? Janet mencibir, seolah-olah dia telah melihat semuanya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mendengar hal tersebut, Abigail langsung menoleh dan menatap Janet dengan tatapan dingin. Apa maksud Janet dengan mengatakan bahwa Abigail menggunakan tubuhnya untuk membuat kesepakatan dengan Damian? Ini adalah penghinaan besar. Apakah aku berbicara omong kosong? Kamu lebih mengerti dariku. Janet masih terus mencibir. Dia merasa Abigail benar melakukan itu. Jadi dia sedikit tergesa. Karena apapun yang mereka pikirkan, mereka tetap tidak mengerti bagaimana Abigail menyelesaikan masalah ini. Perusahaan Lipon mungkin tidak tertarik dengan apa yang bisa dia hasilkan. Satu-satunya hal yang bisa diberikan mungkin adalah tubuhnya. Jadi Janet mereka berspekulasi bahwa Abigail pasti menggunakan tubuhnya untuk merayu Damian. Antar mereka pergi. Kalian tidak diterima di sini. Abigail menekan amarah di hatinya. Tidak ingin membuang waktu dengan Janet. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai kepala keluarga Carmine? Ini industri keluarga Carmine. Kami anggota keluarga Carmine. Ini tempat kami keluarga Carmine. Kamu Abigail. Apa hakmu untuk mengusir kami? Kenneth membanting meja, menunjuk Abigail dan berteriak. Aku adalah presdir cabang perusahaan ini. Abigail berdiri perlahan, menatap Kenneth mereka dengan tatapan yang sangat dingin. Pada saat ini, Kenneth mereka tidak bisa menahan diri dan sedikit linglung. Mereka menemukan bahwa Abigail tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Abigail yang dulu, meski tidak pengecut, tapi selalu bersabar terhadap mereka. Menghadapi ejekan mereka, dia pura-pura tidak mendengar mereka. Tapi sekarang, Abigail berani melawan. Dan aura ini sangat kuat. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Benar saja, dia pasti sudah mengandalkan presdir Damian perusahaan Lipon. Makanya dia berani begitu kasar. Janet terdiam beberapa saat, lalu berkata lagi sambil mencibir. Keluar dari sini. Abigail menunjuk ke pintu dengan nada yang sangat serius. Alasannya, tentu saja dia takut jika dia dan keluarga Carmine benar-benar bermasalah. Mereka akan berusaha untuk mengusir Peter. Karena itu, Abigail hanya bisa menahan yang dirugikan dan hinaan, menggiring Peter untuk tinggal di keluarga Carmine. Dan kini, Peter akhirnya ditendang keluar dari keluarga Carmine. Lalu apakah Abigail masih perlu menahan diri dan bersabar seperti sebelumnya? Kamu
Jangan terlalu bangga dulu. Tuan Carlo menyukaimu sebelumnya. Demi kekuasaan keluarga Nilo, kami tidak terlalu melawanmu. Tapi sekarang, tidak mungkin bagimu dan Tuan Carlo. Apa yang masih kamu sombongkan? Sejujurnya, kamu tidak berguna lagi untuk keluarga Carmine sekarang. Jadi, kapanpun ingin mengusirmu, tidak akan sudah bagi kami. Janet menunjuk hidung Abigail dan mencibir dengan jijik. Saat ini, tim satpam sudah masuk dari luar pintu, langsung menghalangi Kenneth mereka berdua. Tuan Kenneth, tolong jangan ganggu pekerjaan presdir kami. Kapten keamanan melirik Kenneth, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, "Siapa kamu?" Kenneth memaki dengan penuh amarah dan hendak memukul kapten keamanan dengan tangannya. "Kamu berani memukulnya? Aku juga akan memberitahu nenek semua yang kamu lakukan hari ini." Abigail menyipitkan matanya sedikit dan langsung mengungkit nyonya besar Andrea. Kenneth ragu-ragu sejenak sebelum meletakkan kembali tangannya. Jika Kenneth mengatasnamakan keluarga Carmine untuk menggertak karyawan dan hal semacam ini sampai ke telinga nyonya besar Andrea, dia pasti akan dihukum. "Kami datang ke sini hari ini hanya untuk memberitahumu. Nenek mencarimu, jadi dia menyuruhmu bergegas ke sana setelah pulang kerja." Meninggalkan pesan itu, Kenneth dan Janet melirik Abigail sebelum berbalik dan meninggalkan kantor. Asisten wanita itu akhirnya menghela napas panjang. "Kak Abigail, kenapa kamu begitu tegas hari ini?" Asisten wanita melangkah maju perlahan dan bertanya dengan heran. Dia mengikuti Abigail juga sudah lama. Dulu, Kenneth dan Janet sengaja mempermalukan Abigail dengan mengungkit masalah pekerjaannya sebagai pemantau pekerja. Saat itu Abigail hanyalah seorang manajer sampingan tanpa jabatan yang pasti. Kenneth dan Janet, seringkali di depan semua karyawan perusahaan, meneriaki Abigail. Abigail sebaliknya mentolerir segalanya. Tapi hari ini, ketegasan Abigail benar-benar mengejutkan asisten wanita itu. Mendengar ini, Abigail perlahan menoleh dan melihat keluar jendela. "Aku hanya sudah sadar akan beberapa hal." Abigail bergumam sendiri, kepahitan mengalir dari sudut mulutnya. Dia pernah menelan begitu banyak amarah, dia bahkan berpikir untuk menjilat semua orang di keluarga Carmine. Hanya untuk menyenangkan mereka, untuk membuat mereka menerima Peter. Setidaknya tidak mengusir Peter dan membiarkan dia terlantar begitu saja. Namun, dia bertahan dengan segala cara yang memungkinkan. Tetapi pada akhirnya, tidak ada yang berubah. Dia tiba-tiba menyadari betapa konyolnya menyimpan harapannya pada semua orang di keluarga Carmine. Manusia makhluk sosial, aku selalu tempatkan diri di posisi orang lain. Mereka bahkan tidak menganggapku sebagai kerabat. Mengapa aku harus memperlakukan mereka sebagai kerabat? Aku Abigail, tidak serendah itu. Setelah Abigail selesai berbicara, asisten wanita itu terdiam beberapa saat, lalu mengangguk pelan. Dia menemukan bahwa sejak Peter dikeluarkan dari keluarga Carmine, Abigail benar-benar banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Di tempat lain, klub Jimo Kota Mandala, Ronald dan Carlo sedang berbicara sambil duduk di dalam kamar pribadi. "Bukankah kamu mengatakan bahwa akan menghadiri wawancara dengan perusahaan besar? Masih mengatakan akan mengejutkanku dan apa hasilnya?" Carlo menyesap anggur merah dan bertanya dengan santai. Lupakan saja. Tuan Carlo, katakan padaku, Peter yang lumpuh itu, apa yang terjadi padanya?" Ronald mengusap wajahnya. Dia diberi pelajaran hebat oleh Oscar hari ini. Jika dia tidak memohon ampun dengan tulus, dia mungkin akan terluka lebih parah. "Peter, apa yang bisa dia lakukan? Bukankah dia diusir dari keluarga Carmine? Awalnya hanya bisa menumpang hidup, tapi sekarang sudah menjadi anjing terlantar, hehe." Carlo mencibir, nadanya penuh penghinaan. "Lalu kenapa dia bekerja di perusahaan Lipon?" Ronald terkejut ketika mendengar kata-kata itu dan kemudian bertanya dengan tidak mengerti. "Apa yang kamu katakan?" Ketika Carlo mendengar ini, dia langsung melebarkan matanya.
Carlo merasa dia pasti salah dengar. Kataku, Peter ternyata bekerja di perusahaan Lipon. Bahkan juga melakukannya dengan baik. Aku harusnya bisa lulus wawancara hari ini. Dia menolakku dengan satu kata, sial. Ronald menggelengkan kepalanya sedikit, lalu mengulanginya lagi. Prang. Gelas anggur di tangan Carlo jatuh ke lantai dan pecah. Saat ini, kepala Carlo berdengung. Tuan Carlo, kamu kenapa? Melihat reaksi yang begitu besar dari Carlo, Ronald bertanya dengan ragu. Dia sudah lama meninggalkan kota Mandala, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang kejadian baru-baru ini. Tidak, mustahil. Bagaimana mungkin dia bekerja di perusahaan Lipon? Sampah itu, apakah dia masih bisa punya hubungannya dengan perusahaan Lipon? Ada dengungan di kepala Carlo dan dia menemukan bahwa dalam 2 hari terakhir, segala sesuatunya berangsur-angsur lepas kendali. Pertama, Abigail bernegosiasi dengan perusahaan Lipon untuk mengatasi krisis keluarga Carmine. Kemudian Peter juga muncul di perusahaan Lipon dan masih bekerja di sana. Kalau hanya bekerja saja tidak masalah, tetapi dapat menolak lamaran Ronald hanya dengan satu kalimat, yang artinya posisinya tidak rendah. Tuan Carlo, aku tidak membohongimu. Saat aku wawancara, dia sebagai pewawancara yang menolak lamaranku. Dan juga, ketika Ronald mengatakan ini, dia merasa malu. Awalnya, dia berpikir, mengandalkan pamannya untuk mencari nafkah di perusahaan Lipon. Akhirnya dia tidak hanya tidak mendapatkan pekerjaan, tetapi dia juga membuat pamannya kehilangan pekerjaan dan keduanya bahkan mendapat pukulan. Jika hal semacam ini tersebar keluar, bisa-bisa orang akan tertawa terbahak-bahak. Dan kenapa? Carlo menggertakkan giginya sedikit, menekan keterkejutan di hatinya dan bertanya. Dan para eksekutif perusahaan Lipon juga sangat sopan kepadanya. Masih mengatakan, Peter adalah tamu perusahaan Lipon mereka. Ronald terdiam beberapa saat, tapi tetap mengatakan yang sebenarnya. Tamu perusahaan Lipon. Carlo menggaruk kepalanya, merasa sangat bingung. Peter yang pincang, tak berguna dan tak punya latar belakang dijadikan tamu perusahaan Lipon untuk apa? Pantas saja dia berani begitu percaya diri sebelumnya. Datang ke perusahaan keluarga Nilo kami untuk menyombongkan diri. Ternyata dia punya pegangan perusahaan Lipon. Sialan, tapi seharusnya tidak mungkin. Apakah ada sesuatu dari dia yang berharga bagi perusahaan Lipon? Carlo terdiam beberapa saat, semakin dia memikirkannya, semakin dia tidak mengerti. Pikirannya menjadi kacau. Perusahaan Lipon adalah kuda hitam di dunia bisnis, yaitu pemenang yang tidak terduga di dalam dunia bisnis kota Mandala. Dia telah banyak menghidupkan kembali dari ekonomi yang krisis menjadi stabil sejak didirikan. Sebagian besar kawasan bisnis kota Mandala dicakup oleh mereka. Tidak keterlaluan untuk mengatakan bahwa mereka adalah kawasan bisnis teratas di kota ini. Dan Peter juga terkenal di kota Mandala. Di kalangan atas, siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Carmine memiliki calon menantu idiot yang duduk di kursi roda. Sudah idiot ditambah lagi lumpuh, tanpa latar belakang identitas apapun, bahkan tidak bisa dikategorikan sebagai masyarakat kelas bawah. Tidak ada yang tahu bagaimana kedua pihak yang sangat berbeda satu sama lain bisa terkait. Tuan Carlo, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ronald melirik Carlo, timbul rasa penasaran di dalam hatinya. Dia benar-benar ingin tahu apa yang telah dilalui sampah Peter ini, untuk mencapai seperti sekarang ini. Mendengar itu, Carlo menatap Ronald selama beberapa saat, namun perlahan menggelengkan kepalanya. Saat ini, dia sedang tidak mood dan tidak punya waktu untuk menjelaskan apapun kepada Ronald. Dia harus memberitahu ayahnya tentang masalah ini dengan cepat dan kemudian mendiskusikan tindakan pencegahan bersama. Untuk sementara, jangan menyebarkan berita tentang masalah ini. Terutama fakta bahwa Peter tidak cacat lagi. Jangan sebarkan beritanya. Carlo berdiri perlahan, mengingatkan Ronald. Kenapa? Ronald sedikit tidak mengerti.
Carlo melambaikan tangannya dengan kesal, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan. Kenapa? Tentu saja untuk rencana keluarga Nilo mereka. Mungkin Nyonya Besar Andrea akan berubah pikiran jika Peter tidak hanya sembuh dari kecacatan tetapi juga memiliki banyak kemampuan. Saat itu, bagaimana jika Abigail dan Peter kembali bersama dalam sekejap? Apa yang harus mereka lakukan? Jadi, yang perlu dilakukan Carlos sekarang adalah merahasiakan hal-hal ini. Merahasiakan Peter dengan rapat dan membuat semua orang di keluarga Carmine bahwa hanya dia, Carlo dan Abigail yang paling cocok. Ronald memerhatikan Carlo pergi dan terdiam beberapa saat dengan ekspresi bingung di wajahnya, lalu duduk untuk minum sendirian. Dia mengira pekerjaan di perusahaan Lipon sangat bisa menjamin masa depannya, jadi dia berhenti dari pekerjaan aslinya. Tapi sekarang, keduanya sudah hilang dan dia merasa sangat dirugikan. Dia awalnya berpikir untuk bertanya pada Carlo apa yang terjadi pada Peter. Jika diberi kesempatan, dia pasti ingin balas dendam pada Peter. Namun setelah Carlo mengetahui kejadian tersebut, dia menunjukkan reaksi yang begitu besar yang membuatnya semakin bingung. Sekarang, dia hanya bisa menahan amarahnya untuk sementara waktu terhadap Peter dan melihat apa yang akan dilakukan Carlo. Perusahaan Nilo, kantor CEO. Apa katamu? Ini mustahil, sama sekali tidak mungkin. Setelah Henry mendengarkan laporan Carlo, reaksi pertamanya adalah tidak percaya. Ayah, Ronald tidak boleh berani membohongiku. Carlo menggelengkan kepalanya tak berdaya dan dia juga tidak ingin mempercayainya. Tapi Ronald sama sekali tidak punya alasan untuk membohonginya dengan hal semacam ini. Aku mengirim seseorang untuk diam-diam mengawasi perusahaan Lipon. Jika mereka memiliki penunjukan eksekutif baru, aku akan mengetahui informasi orang itu sesegera mungkin. Henry melirik Carlo dan berkata perlahan. Keduanya, ayah dan anak itu memang berpikiran sempit dan sangat jahat. Tapi bukan berarti Henry tidak punya otak. Jika dia tidak memiliki kemampuan, tidak mungkin keluarga Nilo akan menjadi keluarga peringkat ketiga yang berkembang kawasan saat ini. Oleh karena itu, begitu dia mengetahui bahwa perusahaan Lipon memiliki tanda-tanda mengincar keluarga Nilo, dia sudah melakukan berbagai persiapan. Mengawasi personel perusahaan Lipon dan beberapa pejabatnya hanyalah salah satu bagian dari itu. Tapi ini juga termasuk suatu hal yang tidak boleh kurang. Sebab, perusahaan Lipon dianggap sebagai perusahaan asing, meski memiliki dana yang kuat, namun tidak memiliki pondasi di sini. Jadi satu-satunya hal yang dapat keluarga Nilo saingi dengan perusahaan Lipon adalah latar belakang dan pondasinya di kota Mandala. Agar perusahaan Lipon berkembang, mereka harus mempekerjakan orang. Sedangkan Henry dapat menggunakan kelebihannya sebagai pengusaha lokal untuk mendapatkan informasi tentang orang-orang tersebut dengan cepat. Dengan cara ini, Henry juga memiliki kesempatan untuk menyuap orang-orang tersebut untuk membantunya dan mencuri segala macam informasi tentang perusahaan Lipon. Dalam perang bisnis, hal semacam ini sering terjadi. Selama bertahun-tahun, Henry juga menggunakan metode ini mengalahkan banyak perusahaan saingannya. Sejak berdirinya perusahaan Lipon hingga saat ini, aku menguasai semua informasi pejabatnya. Belum pernah mendengar ada informasi tentang jabatan Peter. Apakah Peter adalah bos perusahaan Lipon? Jadi dia bisa bekerja sesuka hati tanpa penentuan jabatan. Wajah Henry mencibir dan dia lebih percaya pada apa yang dia temukan daripada apa yang dia dengar. Jangan hanya mendengar gosip dari teman Carlo. Meski melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa Peter mampu bekerja di perusahaan Lipon. Lalu, apakah Ronald berbohong padaku? Carlo sedikit mengernyit, tatapan dingin melintas di matanya. Apakah dia berbohong padamu atau tidak? Aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu, Peter sama sekali tidak mungkin bersandar pada perusahaan Lipon. Karena tidak ada dalam dirinya yang berharga untuk perusahaan Lipon. Henry menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dia telah melihat semuanya. Berarti ini. Carlo mengangguk.
Dalam perjalanan pulang, dia berpikir jika Ronald mengatakan yang sebenarnya. Bukankah itu berarti Peter kini banyak berhubungan dengan perusahaan Lipon? Namun tak lama kemudian, Carlo menolak pemikiran ini. Peter sudah 2 tahun gila, duduk di kursi roda dan tidak bisa berbuat apa-apa. Soal uang, mungkin masih ada sedikit. Tapi jika menginginkan latar belakang, dia tidak memiliki latar belakang apapun. Dia hanyalah sampah. Apa yang dapat diharapkan oleh perusahaan Lipon? Walaupun perusahaan Lipon kekurangan orang, dia pasti tidak akan merekrut orang sembarangan, bukan? Ayah, aku mengerti semua yang kamu katakan. Tapi bagaimana kalau Ronald mengatakan yang sebenarnya dan Peter sekarang bekerja di perusahaan Lipon? Aku rasa masalah ini perlu diselidiki secara mendalam. Carlo terdiam beberapa saat, tapi tetap memberi saran. Aku sangat senang kamu bisa menggunakan otakmu untuk memikirkan hal ini. Namun, aku yang akan mengatur orang untuk melakukan penyelidikan. Semua fokusmu sekarang harus tetap pada keluarga Carmine. Selama kita mendapatkan keluarga Carmine, keluarga Nilo kita pasti akan melampaui mereka dan menjadi posisi teratas di kota Mandala ini. Walaupun menghadapi perusahaan Lipon, kita tidak perlu takut. Nada suara Henry terdengar sangat percaya diri. Ayah, sebenarnya masih ada yang aku tidak mengerti. Keluarga Carmine dulu sangat hebat, tapi sekarang keluarga Nilo kita masih lebih hebat dari mereka. Mengambil alih keluarga Carmine mungkin bisa membantu kita, tapi apakah itu benar berguna seperti yang kamu katakan? Carlo menyalakan rokok dan bertanya dengan mengerutkan kening. Hehe, kamu tidak bisa hanya melihat bagian depan semua ini. Keluarga Carmine jatuh sekarang dan itu harus salahkan mereka sendiri yang bodoh. Tuan Besar Nelson adalah tentara saat itu. Dia sangat agung dan memiliki status yang sangat tinggi. Meskipun dia telah meninggal dunia, tapi rekan seperjuangannya saat itu yang penuh dengan pengabdian. Mereka yang selamat semuanya berada di posisi tinggi. Kamu harus tahu bahwa orang sebesar ini bisa mengubah pola sebuah kota hanya dengan satu kata. Henry menyipitkan matanya sedikit. Wajahnya memancarkan kelicikan seekor rubah tua. Lalu mengapa keluarga Carmine tidak mendatangi orang-orang ini? Carlo mengerti maksud Henry. Lalu bertanya lagi. Itu sebabnya aku bilang mereka bodoh. Tapi tidak apa-apa. Mereka tidak menggunakan kesempatan ini. Maka kita yang akan menggunakannya. Selama rencana kita berhasil, maka kamu akan dapat terhubung dengan orang-orang besar ini dengan status menantu keluarga Carmine. Pada saat itu, jangankan perusahaan Lipon, bahkan kerajaan bisnis provinsi Jihan ini akan sujud kepada kita ketika dia melihat keluarga Nilo. Keluarga Nilo kita bisa menjadi raja bisnis generasi baru di provinsi Jihan. Di mata Henry, ada cahaya kegembiraan yang tak terhitung jumlahnya. Dia menantikan hari itu.